Iya. Oke. Jadi diskusi kultural ini merupakan kerjasama antara PPH dan Hore-Hore Club. Kami menggagas kegiatan serial diskusi kultural perspektif lain penanggulangan nafsa dan HIV di Indonesia. Jadi diskusi kultural ini merupakan wadah terbuka bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dalam melihat, meneliti, ataupun menjalankan program harm reduction di Indonesia. Dan seri diskusi ini kami dedikasikan untuk teman-teman almarhum Freddy Malik, Rondi Muhammad, Lamganda Sihombing, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memulai dan mengembangkan gerakan harm reduction di Indonesia sebelumnya. Iya, diskusi kultural ini sudah kita mulai sejak akhir Februari lalu dan rencananya akan ada 10 seri diskusi sampai dengan bulan Juli nanti. Dan hari ini adalah seri diskusi kita yang kelima dengan topik kecenderungan terkini penggunaan nafza suntik di Jakarta. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber Bang Amri Yahya. Selamat siang Bang Amri. Selamat siang Mbak Lenggo. Oke, namun sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu diskusi sore hari ini, yaitu Mas Ferry Kamil. Siap. Ya, mungkin memang Bapak Ibu sudah kenal ya, sudah dekat dengan Yes, kita semua sudah kenal dengan Mas Ferry Kamil, namun saya akan memberikan sedikit profil tentang Mas Ferry. Beliau lulusan dari Sarjana Psikologi Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di FISIP UI, pernah menjadi konselor di Sahabat Remaja PKBI Yogyakarta, dan juga pernah bekerja sebagai petugas lapangan sampai dengan program manajer di Yayasan Lentera Yogyakarta. Kemudian hijrah ke ibu kota dan memantapkan karirnya di dunia harm reduction, memulai sebagai technical officer sampai dengan chief of ID officer di asal program FAI, kemudian ikut merintis berdirinya PPH Unika Atmajaya, dan pada tahun 2009 menjadi koordinator penelitian di PPH Unika Atmajaya. Sekarang beliau adalah salah satu advisory board kami di PPH Unika Atmajaya dan juga sebagai koordinator Universitas Terbuka Harm Reduction. Mungkin itu sedikit profil Mas Ferry. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tidak berlama-lama lagi, diskusi ini saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Ya, terima kasih Mbak Lenggo untuk perkenalannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir. Saya lihat di daftar partisipan ini ada 23 orang termasuk saya sendiri yang sudah berada di dalam ruangan. Jadi mudah-mudahan diskusi kita dalam 1-2 jam ke depan ini akan hidup, bermanfaat untuk kita. Jadi beruntung kita karena sudah ada Mas Amri Yahya atau Mas Chandra, dikenal banyak orang. Saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang Mas Amri Yahya buat yang belum tahu ya. Mas Amri Yahya itu sarjana teknik sipil dari UMSU Medan. Jadi pertama kali saya kenal dulu berapa? 12 tahunan lalu mungkin ya. Jadi atau lebih. Itu ketemunya anak teknik sipil tapi sangat luas dalam kegiatan yang dia pegang waktu itu. Dan Mas Amri Yahya memulai kegiatannya di non-profit
itu di dunia LSM di Yayasan Galatea Medan. Jadi pengalamannya panjang di program harm reduction dan kemudian melanjutkan karirnya menjadi technical officer di project SUM 2. Jadi yang dipegang oleh FAI, dilanjutkan lagi sebagai technical officer juga di project DERAP, dan terakhir sebagai technical officer di Linkages dan proyek EPIC. Jadi pengalaman yang diterima oleh Mas Chandra di lapangan dan sebagai yang bekerja di lembaga internasional atau organisasi internasional, mudah-mudahan akan memperkaya diskusi kita nanti, gitu ya. Dan saya kira tidak berpanjang-panjang, diskusi kita ini akan diawali dengan presentasi dari Mas Chandra dengan waktu secukupnya, terserah nanti Chan. Jadi ya, Mas. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Jadi teman-teman bisa memberikan pandangan yang untuk melengkapi atau mungkin mempertanyakan atau bertanya tentang yang dipaparkan oleh Mas Chandra atau membawa pemikiran yang lain, gitu ya. Jadi mudah-mudahan diskusi kita akan bermanfaat untuk menambah wawasan kita, untuk menguji pemikiran-pemikiran kita, dan sekaligus menjadi sumbangan untuk program-program yang berjalan saat ini. Saya kira langsung saja ke Mas Chandra. Layar kami serahkan. Silakan. Oke, Mas Ferry, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah hadir di ruang Zoom di diskusi kultural rutin ya yang diselenggarakan oleh PPH Atmajaya dan Koreori Club. Dan selamat berpuasa juga buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Kita diskusi-diskusi santai ya. Sebenarnya kita diskusi santai menjelang berbuka gitu ya. Oke, saya akan menyampaikan satu paparan terkait dengan kecenderungan penggunaan nafsa suntik di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena memang basis data yang kita ambil adalah ini dari pengguna nafsa suntik yang ada di Jakarta yang didampingi oleh teman-teman Karisma ya. Jadi data ini adalah data nanti yang saya sampaikan adalah data yang sebenarnya itu dikumpulkan oleh teman-teman Yayasan Karisma. Dan di sini saya lihat ada beberapa teman juga dari Yayasan Karisma yang sudah bergabung ya di sini ya. Oke, slide Mbak. Nah, kalau kita lihat estimasi jumlah penasun ya yang ada di Jakarta yang yang diperkirakan oleh pemerintah pada tahun 2020 itu datanya ada 6.250 jumlahnya dari penasun di seluruh Jakarta itu. Nah, tapi ketika teman-teman Karisma yang mengumpulkan melakukan penjangkauan dan pendampingan di lapangan, kelihatannya datanya agak jauh dari apa yang diestimasikan oleh pemerintah gitu ya. Seperti yang sudah kita lihat di grafiknya di tahun 2020 itu ada hampir 2.000 sebenarnya ya, 1.991 penasun yang berhasil dijangkau. Nah, kenapa jumlahnya nggak terlalu mendekati dengan jumlah estimasi gitu ya? Mungkin ada beberapa faktor juga penyebab di lapangan. Kita tahu bahwa awal 2020 itu awal pandemi COVID ya di seluruh dunia, sehingga para petugas lapangan, para penjangkau itu banyak bekerja dari rumah atau juga melakukan penjangkauan virtual ya yang sifatnya online gitu, sehingga intensitas dan frekuensi turun ke lapangan menjadi lebih berkurang. Kemudian juga beberapa hotspot peredaran narkotika terutama heroin atau putau di Jakarta juga banyak mengalami penurunan gitu ya, baik itu dalam konteks yang ditutup atau memang sudah ditinggalkan oleh komunitasnya. Kemudian di tahun 2021 itu 2.000 lebih yang berhasil dijangkau. Ada peningkatan sedikit memang karena memang mulai tahun 2021 itu teman-teman di lapangan sudah mulai aktif lagi gitu ya ke lapangan gitu ya dengan prokes yang cukup ketat juga ketika itu diterapkan karena sudah ada varian Delta juga ya ketika itu, tapi memang teman-teman sudah lebih intens ke lapangan sehingga hasil jangkauannya atau capaian yang
dapatkan di lapangan itu meningkat. Tapi tetap masih jauh dari estimasi yang ada dari pemerintah. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusikan juga ya, kenapa kira-kira estimasi yang 6 ribuan itu sangat sulit kita temui di lapangan gitu. Apakah memang estimasinya yang kebesaran atau kerja-kerja kita di lapangan yang kurang maksimal gitu. Nanti kita bisa diskusikan lah kira-kira apa penyebabnya gitu. Next slide. Nah, ini saya mau tampilkan sebenarnya survei singkat yang dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Karisma yang memang kita dampingi selama ini dalam penjangkauan dan pendampingan penasun di Jakarta gitu ya. Jadi ini ada survei yang dilakukan kurang lebih 1 bulan gitu ya di Jakarta dan melibatkan 566 responden dan dilakukan oleh 19 wawancara dan sebenarnya ada 5 pertanyaan inti ya. Jadi kita hanya bertanya dalam konteks penasun itu untuk penularan HIV-nya gitu ya. Jadi apakah dari konteks penggunaan narkotikanya atau zat yang digunakan baik itu secara suntik misalnya itu ada pengaruhnya nggak terhadap penularan HIV-nya. Dan kita menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data dari di lapangan sehingga nanti hasilnya bisa dilihat lebih mudah. Next, Mbak. Nah, kalau kita lihat dari gender, kelihatannya memang dari tahun ke tahun ya, dari dulu itu memang penasun itu memang ya maksimal paling besar ya di laki-laki gitu ya. Tapi memang jumlah perempuannya itu nggak sedikit juga gitu. Kalau kita lihat dari datanya itu ada 10% lebih itu penasun yang perempuan. Dan artinya apa gitu ya? Artinya teman-teman perempuan juga masih berkutat ya dengan dunia adiksi gitu ya, termasuk juga dalam konteks penyuntikannya gitu ya. Jadi ini memang data yang lumayan besar gitu kelihatannya kalau dilihat dari jumlah perempuannya. Dan untuk gender yang lain seperti transgender misalnya kita nggak ketemu di sini gitu ya. Jadi belum ada teman-teman penasun dari kelompok transgender. Next, Mbak. Nah, kalau dilihat dari kapan terakhir menyuntik nafsa gitu ya, dari 566 responden yang kita tanya kemarin itu, lebih 60%-nya itu kurang lebih dalam setahun terakhir gitu. Artinya setahun ini di masa pandemi ini ya mereka tetap menyuntikkan nafsa gitu ya, apapun jenisnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat di data berikutnya kira-kira apa yang disuntikkan. Tapi intinya di tahun terakhir ini mereka tetap menyuntikkan gitu. Dengan berbagai macam jenis nafsa ya, nggak peduli ini situasi pandemi atau situasi COVID merebak dan lain-lain, situasi ekonomi merosot, faktanya teman-teman masih tetap menyuntikkan nafsa. Dan peringkat keduanya itu yang durasinya lebih dari 3 tahun. Artinya teman-teman penasun lama itu juga sekarang masih ada gitu ya, masih banyak juga itu 20% itu lumayan banyak gitu ya. Itu mereka masih nyuntik sampai sekarang. Artinya durasi menyuntiknya mungkin sudah lebih dari 3 tahun, bisa mungkin 5 tahun, mungkin bahkan ada yang lebih dari 5 tahun gitu. Mereka masih tetap menyuntikkan nafsa juga. Dan 12%-nya itu antara 1 sampai 3 tahun. Itu kalau kita lihat beberapa datanya ini berapa lama sih mereka menyuntikkan nafsa selama ini. Next. Nah, ini beberapa zat yang mereka suntikkan. Kalau dari beberapa survei yang terdahulu gitu ya, baik dalam bentuk survei cepat perilaku misalnya yang dulu beberapa kali dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS misalnya, atau juga ada IBBS yang dilakukan gitu ya. Kelihatannya polanya hampir-hampir sama juga gitu. Kalau kita lihat dari jenis-jenis zat yang disuntikan. Di dominan memang tetap heroin ya. Jadi putau itu menjadi zat yang paling dominan disuntikan oleh teman-teman penasun gitu ya. Dan yang kedua adalah buprenorfin atau Subuxone gitu ya. Sekarang Subuxone. Dan 2 zat inilah yang menjadi sangat dominan disuntikan oleh teman-teman penasun di Jakarta. Saya nggak tahu di daerah yang lain ya, mungkin hampir-hampir sama gitu. Tapi nanti kita bisa diskusikan lah dari teman-teman daerah lain gitu ya.
Tapi ini yang terjadi di Jakarta. Nah, di jawaban ini sebenarnya teman-teman penasun itu mereka boleh jawab lebih dari satu jawaban gitu ya. Jadi bisa jadi mereka menggunakan jad secara kombinasi gitu ya. Mereka pakai horein juga, mereka pakai subukson juga gitu ya. Jadi kecenderungannya bisa menggunakan jad yang berbeda dalam satu waktu. Kemudian zat-zat lain juga masih ada yang menggunakan, ada diazepam, metadon juga. Nah, ini yang lumayan yang lumayan seru gitu ya. Ternyata ada metadon juga yang disuntikkan gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa SOP penggunaan metadon kan di oral gitu ya, di oral gitu, dan biasanya diminum di layanan gitu. Jadi di mana layanan metadon disediakan baik di puskesmas ataupun di rumah sakit, di sanalah harus diminum gitu. Walaupun memang ada yang digunakan secara sendiri oleh klien, oleh penasun ya, yang mereka THD misalnya gitu, take home dose. Jadi ternyata ketika dibawa pulang mereka menyuntikkan juga metadonnya gitu. Kemudian zat-zat lain ternyata sabu-sabu juga mulai ada yang menyuntikkan ya, metamfetamin. Sudah ada 5% lebih yang menyuntikkan sabu, yang kita tahu selama ini sabu itu sebenarnya kan penggunaannya jarang sekali disuntik gitu ya. Tapi ternyata ketika ini ditanya ke teman-teman penasun, mereka pernah menyuntikkan sabu-sabu. Ini mungkin yang nanti menjadi bahan diskusi kita juga gitu ya, bagaimana penanganan penyuntikan jenis zat-zat lain gitu ya, yang sekarang kelihatannya mulai marak juga dilakukan di kelompok teman-teman penasun. Yang lain juga ada benzo, ada riklona gitu ya, itu kelihatannya disuntikan juga oleh teman-teman walaupun angkanya nggak terlalu besar gitu. Tapi memang dalam diskusi-diskusi kita dengan teman-teman Karisma, penyuntikan zat selain heroin atau selain subukson itu memang ada ditemui gitu ya, baik di Jakarta Utara, Selatan, Pusat dan lain-lain. Itu memang sudah mulai ditemui. Nggak tahu apakah karena kemarin-kemarin putau lumayan langka gitu ya, jarang ditemukan, sulit ditemukan, harganya mahal, mungkin orang menjadi beralih ke zat lain dan menyuntikkan zat tersebut. Nanti bisa jadi bahan diskusi kita bersama. Next. Nah, kemudian kita juga bertanya tentang apakah pernah menggunakan alat suntik atau perlengkapan menyuntik bekas ya, baik meminjam, sewa atau beli bekas dari orang lain. Dan kita lihat 65% lebih itu pernah gitu ya. Jadi teman-teman penasun itu ternyata sekarang ini masih juga belum menggunakan alat yang steril gitu ya, karena mereka masih ada meminjam dan menggunakan jarum bekas. Kalau kita ingat Mas Fer gitu ya, zaman-zaman sebelum ada program LASS zaman dulu gitu ya, itu kan memang tren meminjam itu sangat tinggi gitu ya. Kemudian kita ada program LAS yang dulu didukung oleh FAI juga gitu ya, dan kita mendistribusikan jarum suntik besar-besaran ke lapangan itu kecenderungannya menurun. Tapi sekarang memang kelihatannya di lapangan teman-teman agak sulit juga dapatkan jarum suntik steril gitu Mas Fer. Jadi mungkin ini yang menyebabkan mereka akhirnya terpaksa nyuntik pakai jarum bekas orang atau mereka sewa dari orang lain gitu. Dan kebutuhan jarum steril ini menjadi kebutuhan utama juga gitu buat teman-teman penasun. Dan nggak tahu apakah kita mampu mendorong itu nanti untuk bisa disediakan oleh pemerintah atau oleh siapa ya yang berwenang untuk menyediakan alat suntik steril seperti zaman-zaman dulu lah gitu ya, yang kita bisa distribusikan dan bisa digunakan oleh teman-teman penasun. Next, Mbak. Nah, tadi dari 65% yang pernah pakai jarum bekas gitu ya, kita tanya lagi kan, kapan terakhir menggunakan alat suntik dan perlengkapan suntik bekas yang meminjam tadi. Nah, ternyata yang kurang dari setahun juga paling dominan. Ya, jadi dalam setahun terakhir ini gitu ya, mereka pakai jarum suntiknya itu ya jarum suntik bekas gitu. Mungkin karena sulit mendapatkan jarum suntik baru di lapangan atau di puskesmas, bahkan tidak tersedia gitu. Dan itu yang mungkin yang memutuskan mereka akhirnya pakai jarum bekas. Ini situasi di Jakarta ya, di Jakarta yang notabene ibu kota gitu ya, jarum steril aja sulit didapatkan gitu. Apalagi nggak tahu nanti di daerah apakah
situasinya lebih baik atau bagaimana. Dan apa namanya, teman-teman penasun yang lama juga, yang lebih dari 3 tahun juga ada gitu ya. Mereka pakai jarum-jarum bekas atau jarum yang sewa dari teman-temannya. Next, Mbak. Oke, mungkin itu dulu Mas Ferry, pengantar kita untuk berdiskusi tentang kecenderungan penggunaan nafsa suntik di Jakarta. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Ini pengantar kita untuk diskusi, dan sebenarnya kita berharap juga dapat informasi dan masukan ya dari teman-teman di tempat daerah yang lain gitu ya. Mungkin itu dulu Mas Ferry. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Ferry. Ya, terima kasih sekali Mas Chandra untuk paparannya ya, singkat tapi padat itu. Jadi saya mencatat beberapa hal di sini. Satu tentang isu tentang estimasi ya, yang estimasinya 6.250, sementara di dalam capaiannya itu dari 2 tahun yang terakhir itu disebutkan kira-kira 2.000, jadi hampir sepertiganya gitu ya. Apa yang salah di sini gitu? Apakah tadi intervensi kurang giat atau memang perlu perbaikan dalam proses membuat estimasi? Karena dalam proses estimasi itu biasanya akan menggunakan apakah data dari angka pemetaan atau angka intervensi, dan kemudian juga memperhitungkan ada faktor pengali yang dipakai gitu ya. Jadi mungkin ini jadi kalau ada teman-teman yang pernah ikut dalam proses estimasi bisa berkomentar juga tentang ini. Kemudian yang kedua, Mas Chandra tadi juga menyinggung sedikit ya tentang bagaimana Putau sebenarnya ada peristiwa begitu ya. Tahun 2015 itu entah mengikuti atau memang kebetulan saja bahwa setelah genderang perang narkoba ya, kalau tidak salah kira-kira yang ditaburkan oleh Bapak Presiden terpilih waktu itu diikuti dengan kira-kira, kalau saya catat atau saya coba ingat itu peristiwanya kira-kira antara Januari atau Maret sampai Juni 2015 itu, kemudian tiba-tiba Putau menghilang gitu ya di Jakarta itu. Jadi dan diiringi di daerah-daerah yang lain sehingga harganya mahal, disinggung oleh Mas Chandra. Tapi kemudian akhir 2019 kira-kira dalam catatan saya itu Putaunya muncul lagi di Jakarta saja. Sementara di daerah-daerah kota-kota lain sampai sekarang kelihatannya belum muncul gitu ya. Kecuali kalau nanti ada tambahan-tambahan informasi dari teman-teman. Nah, dan di sini juga dicatatkan tadi oleh Mas Chandra bahwa hasil survei di Karisma itu menyebutkan masih banyak atau kembali meningkat jumlah penasun pengguna nafsa suntik yang menggunakan jarum bekas. Nah, itu jadi satu isu lagi. Oke, saya kira mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk diskusi kita. Silakan, saya langsung persilakan ke teman-teman kalau ada yang ingin berkomentar, bertanya, atau memberikan pandangan atau pemahaman pribadinya, atau justru membawa isu tergelitik untuk membawa isu yang baru lagi di seputar situasi nafsa atau situasi penasun di Jakarta. Tentu saja bisa bawa situasi penasun di daerahnya masing-masing. Langsung saya persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Ya, di sini ada Eri Sutanto. Silakan Eri. Di unmute dulu itu, Ri. Unmute dulu. Oke, silakan. Oke, Mas. Selamat siang. Selamat siang. Wih, makin ganteng aja, Eri. Selamat siang, Mas Chandra. Halo, Eri. Apa kabar, Eri? Ya, Bang. Sehat-sehat. Mau update aja, Bang, sedikit tentang keadaan Kota Medan dengan tema kita kecenderungan penggunaan narkoba suntik di kalangan penasun saat ini, Bang. Kemarin tadi udah sempat dibahas Mas Ferry bahwasanya ada tren
tren yang berganti sebenarnya. Jadi data yang abang buat tadi itu kenapa bisa jauh itu nyata sebenarnya, dan itu khususnya terjadi di Medan. Dulu abang sendiri tahu mungkin kita tuh mendampingi ribuan ya bang ya, ribuan IDU di Medan. Abang kalau boleh tahu sekarang bang, 25 aja aku nyari udah mau mampus bang. Oh ya. 25 dengan verifikasi 3 terakhir masih aktif 3 tahun terakhir. Apapun zatnya. Nah, tren penggunaannya itu kan kayak kemarin yang kita tahu sama-sama bahwasanya sempat hilangnya peredaran itu, terus tren ATS yang lagi mendominasi sekarang. Jadi di mana-mana banjir ATS, heroin ditekan sama asli nggak hilang lah sempat. Sampai sekarang Medan sama sekali nggak ada bang, nggak ada putau. Jadi teman-teman lari ke metadon. Subuxone pun Medan udah nggak ada. Jadi teman-teman lari ke metadon. Nah ini dia yang asiknya, kecenderungan tadi mix-max. Mix-max itu kayak campuran. Jadi dia udah pakai metadon, habis metadon dia beganja, habis beganja dia misalnya nyabu atau supaya dia bisa tidur nanti dia pakai diazepam gitu. Jadi satu hari dia bisa konsumsi 4 dimensi atau 5 dimensi gitu. Kadang dia biar bisa tidur minum gitu. Tapi paginya dia metadon. Baru habis itu dia tetap pakai Alpram, misalnya pakai diazepam gitu. Habis itu dia patungan CK, pompa, ATS gitu-gitu. Itu trennya yang setahu aku sampai sekarang artinya se-Indonesia hampir sama kasusnya. Permasalahannya itu. Nah, kalau masalah layanan las, kalau kebetulan di Medan lasnya lancar bang, zatnya nggak ada. Terbalik. Kalau di sana zatnya banyak, lasnya kurang lancar. Kalau di sini lasnya lancar, zatnya nggak ada. Jadi mungkin itu yang bisa aku update dari Medan bang. Makasih bang. Oke, terima kasih Eri ya untuk komentar tadi, itu menarik ya tentang bagaimana penggunaan zat yang beragam menjadi semakin marak gitu ya. Dari dulu juga sudah ada, kita ketahui bahwa di kalangan pengguna nafsa itu biasanya tidak hanya menggunakan satu jenis gitu ya. Tapi waktu dulu masih banyak yang setia pada satu jenis saja atau mungkin paling banyak 2. Tapi sekarang yang dominan kalau cerita Eri tadi dari situasi di Medan justru penggunaan zat yang beragam itu yang banyak. Ya, terima kasih Eri. Mungkin sebelum minta komentar dari Mas Chandra sendiri tentang fenomena ini, ada teman-teman yang lain pengen menambahkan atau berbagi juga? Silakan. Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya Dr. Zenita dari Puskesmas Senen. Alhamdulillah. Saya kepengen nambahin juga tadi yang tentang yang dari Medan tadi soal metadon. Nah kebetulan di Puskesmas Senen kan ada layanan PTRM, di mana jumlahnya sekarang sudah sangat sedikit ya, sudah tinggal 35 orang. Tapi dari 35 orang itu bisa dikatakan hampir semuanya tidak berkualitas gitu loh, tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi benar itu pakai ini di luar dipakai macam-macam. Nah, yang jadi masalahnya yang saya ingin tanyakan, apakah kan tadi dikatakan metadon juga disuntikan. Kan setahu saya metadon itu kan sudah diberi sirup ya. Apakah bisa disuntikan juga dengan ada sirup gitu loh. Nah, itu yang saya nggak tahu. Dan yang saya lihat perkembangan karena tidak ada monitoring lagi, evaluasi mengenai program metadon ini. Jadi kita dibiarkan terlepas begitu saja. Sementara tidak ada pelatihan-pelatihan, tidak ada apa-apa, tidak ada kunjungan, tidak ada perhatian sama sekali dari Kementerian Kesehatan. Jadi yang ada di situ ya cuman saya aja yang orang lama, yang lain itu tidak tahu menahu. Jadi yang farmasinya nggak tahu, perawatnya nggak tahu gitu. Tidak ada keinginan kalau saya ngomong ke atas iya saja, tapi tidak pernah ada follow up-nya. Nah jadi yang saya ingin beritahu sejak pandemi, metadon itu kan dulu kita tiap hari buka, bahkan Sabtu Minggu pun buka. Sejak pandemi
semua metadon yang saya tahu di Jakarta Pusat saja itu THD-nya itu gila-gilaan, minum 1 bawa 6, minum 1 bawa 5, itu termasuk dilaksanakan di Puskesmas Senen. Walaupun saya sudah menjelaskan bahwa itu tidak bisa, tapi ya SDM kurang segala macam. Nah, akibat minum 1 bawa 6 itu, akhirnya kita juga nggak bisa mantau dia minumnya benar atau enggak. Karena yang saya dengar, jadi dia minum 1 bawa 6, nanti yang 2 dijual. Kadang-kadang dia jual juga ke temennya yang katanya pengen turun dosis. Misalnya ke saya dia pengen turun dosis, pengen berhenti, kita turunin dosis, dia nggak tahan, dia beli punya temennya. Jadi kayak lingkaran setan gitu loh, putar-putar seperti itu. Nah itu yang kondisi keadaan program metadon yang di Puskesmas Senen. Jadi THD jor-joran, sementara dulu yang namanya THD itu kan benar-benar reward ya, kalau dia bagus, kalau apa, sekarang enggak. Dan bisa dikatakan 90% semua mixing dengan yang tadi itu, umumnya dengan sabu. Karena kan dia ngantuk, dia kerja, jadi dia pakai sabu, gara-gara sabu nggak bisa tidur, malamnya dia minum ajol, seperti gitu. Jadi kayak benar-benar kayak lingkaran setan. Jadi sebenarnya saya kepengen ngomong ini kali bisa ada perhatian sedikit sama program metadon ini, karena tidak ada sama sekali mengenai ini. Nah satu lagi, ada lagi mengenai metadon bisa beli di luaran. Bisa beli di luaran. Nah itu saya tahu sendiri dari anak yang membeli. Dia membeli itu, dia cerita bahwa pakai pompa, pakai segala macam, tapi tanpa sirup. Dan saya laporkan itu waktu itu ke Kemenkes Wanapsa. Maksud saya apa nggak bisa ditelusur? Akhirnya dia bilang oh bisa ditelusur, tapi dokter mau bolak-balik dipanggil polisi. Jadi saya yang dibikin susah. Kan saya bilang kan saya memberikan informasi nih, dengan gampang sekali orang beli 200.000 bisa dapat sekian. Nah itu saya jadi ceritakan bahwa di luar banyak sekali metadon beredar, dan saya sudah lapor, jawabannya seperti itu. Nah ketiga apalagi ya, THD udah, LASLAS ya, layanan alat suntik steril, tidak ada di Puskesmas, tidak ada. Jadi padahal yang minta masih ada tuh 1-2 gitu ya, tapi nggak tahu kenapa di layanan sekarang sudah tidak ada, dan pimpinan tidak boleh kita mengadakan gitu loh. Dulu kan kita di dropping dari atas, jadi ya di dropping nggak ada, permintaan sendiri juga nggak ada. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata sudah rame lagi orang suntik di luar, karena terus terang saya juga nggak bisa fokus pelayanan metadon karena saya juga sibuk di layanan HIV, sementara orangnya cuma saya sendiri gitu loh. Iya. Jadi ya sebenarnya saya ngomong ini bukan diskusi ya, tapi curhat kali ya Mas ya. Iya. Jadi ya itu aja deh yang sementara. Makasih. Makasih, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Zinita atau Dr. Zinita dari Puskesmas Senen ya. Mudah-mudahan suara hatinya, jeritan hatinya didengarkan oleh yang di atas sana. Jangan di atas aja. Tadi ada beberapa poin yang dilemparkan oleh Mbak Zinita tadi ya, tentang mungkin ada informasi nih dari pengalaman teman-teman yang di lapangan nanti bercerita tentang apa benar itu dosis THD yang dibawa itu oleh si klien masih bisa disuntikan gitu ya. Mungkin itu satu, nanti kalau ada yang ingin menjawab atau bagaimana tekniknya mungkin bisa ceritakan juga. Kemudian tentang bahwa fenomena ini saya kira terkait gitu ya, dan bahwa seolah-olah program metadon itu jadinya dibiarkan begitu saja gitu ya, bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau gitu ya. Jadi itu fenomena yang itu kita lihat di banyak tempat, dari berapa 85 titik metadon yang pernah diaktifkan di Indonesia itu kenyataannya sekarang ini berapa yang masih aktif gitu, dan yang aktif dengan berkualitas juga mungkin masih bisa didiskusikan. Nah, sehingga akibatnya apa? Kualitas dari si penerima layanan juga untuk kepatuhan, kemudian apakah dia betul-betul mendapatkan manfaat dari layanan metadon itu seperti yang dia harapkan waktu awal dulu, atau sekarang ini sudah sekedar ikut saja atau hanya rutinitas. Nah, itu nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Saya kira sebelum kita saling menanggapi, saya persilahkan dulu satu teman lagi ya. Di sini ada peserta Mas Satya Juwana. Silakan, Mas Satya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oh, ini Profesor Satya ya? Ya. Profesor Satya ini.
Ya, ya. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih. Silakan. Saya belum, Prof. Gitu ya, Pak Satya. Sangat menarik presentasinya, ya terutama data tentang penasun tadi, bahwa ternyata yang menyuntikkan Suboxone dan Subutex itu cukup tinggi juga ya. Apakah tidak dibedakan antara yang Subutex dan Suboxone? Subutex ini kan dimakan, diminum, suntik doang. Saya pertanyaan saya mengenai Suboxone. Itu dibedakan nggak antara Suboxone dan Subutex? Oleh karena kan Subutex kan isinya kan hanya buprenorfin. Karena buprenorfinnya itu sering disuntikkan, yang seharusnya di bawah lidah sublingual, maka dibuatlah kombinasi buprenorfin dengan naloxone kan, dengan harapan kalau disuntik naloxonnya yang antagonis itu bekerja lebih dulu sehingga menjadi kurang nyaman. Jadi sebetulnya saya ingin apakah tidak dibedakan pertanyaannya mengenai Subutex dan Suboxone. Dibedakan berapa yang Subutex, berapa yang Suboxone, itu pertama. Yang kedua mengenai metadon tadi, memang untuk menyelenggarakan program rumatan metadon memang perlu persiapan. Dulu persiapannya itu semua tenaga, bukan hanya dokternya, apotekernya, dan perawatnya, dan juga satpamnya, bahkan itu dilatih ya, dilatih selama pertemuan 1 minggu dari pagi sampai sore. Kemudian yang tidak dapat dilupakan, program rumatan metadon seharusnya didampingi dengan konseling. Nah ini kayaknya konselingnya tidak jalan ya. Jadi itu makanya jadi pincang, apalagi sekarang tadi diceritakan dari teman sejawat tadi bahwa pengawasannya sama sekali tidak ada, ya memang itu sudah bisa diperkirakan kalau metadon tanpa pengawasan yang ketat ya akan begitu jadinya. Jadi itu juga terjadi di Amerika kan, ya. Jadi bisa sampai kecolongan metadon yang di dalam center itu bisa lolos keluar diperjualbelikan. Soal disuntikkan di dalam sirup, ya seharusnya nggak bisa ya. Tetapi kan namanya kalau edik itu nekat kan, ya, jadi ada unsur kenekatan. Kalau yang tidak, pasti tidak akan menyuntikkan itu. Jadi ada unsur ya apa boleh buat. Jadi karena dorongan, keinginan untuk menyuntiknya, craving-nya terlalu kuat, ya apa boleh buat. Jadi nekat saja. Saya kira itu komentar saya dan pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satya. Jadi atas pertanyaan ini tadi apakah dalam surveinya itu membedakan antara Suboxone dan Subutex? Nanti mungkin dikomentari oleh Mas Chandra atau teman dari Karisma yang lain yang hadir di sini. Dengan satu catatan juga bahwa fenomena tentang penyuntikan baik itu Subutex ataupun Suboxone ini sebagai layanan buprenorfin yang tersedia itu sudah dideteksi dari tahun 2000, mungkin sejak metadon ada, dan sampai sekarang masih belum begitu ada respon gitu ya. Waktu dulu yang beredar adalah Subutex, kemudian berganti menjadi Suboxone, dan kita juga tidak tahu nih apakah memang yang jenis Subutex itu memang masih banyak beredar atau itu cerita yang lama begitu ya. Termasuk tadi pertanyaan yang dari Ibu Zinita tentang itu yang disuntikan, metadon yang disuntikan tadi selain dari yang sirup yang artinya sumber dari THD, apakah ada metode lain yang juga muncul gitu. Nah, kita tidak punya informasi sama sekali tentang ini ya. Jadi kalau ada yang punya pendapat atau punya informasi, silakan nanti berbagi. Dan yang terakhir, sebelum kita berdiskusi, saya akan meminta Mbak Acel ya. Silakan Acel, ini tadi angkat tangan, berkomentar atau bertanya atau ingin menambahkan. Silakan.
Iya, terima kasih Mas Ferry untuk waktunya. Saya Marcel dari Yayasan Karisma. Jadi saya juga sepakat dari yang tadi disampaikan oleh Pak Satya. Jadi mengenai metadon yang disuntikan itu memang kebanyakan dari teman-teman metadon yang kangen ritual untuk melakukan penyuntikan. Seperti juga sabu yang disuntik gitu. Itu mereka cuma kangen dengan ritualnya ya. Dan ada sebagian juga teman-teman yang menggunakan sabu disuntik itu, mereka pemikirannya itu untuk supaya lebih menghemat penggunaan untuk sabu. Nah, kalau untuk metadonnya sendiri, mereka berpikir akan lebih lama atau lebih cepat efeknya pada saat mereka disuntikan. Itu sih sebenarnya pikiran-pikiran dasarnya mereka ya. Jadi itu berbasic dari asumsinya mereka sendiri. Benar adanya juga memang yang disuntikan dan untuk teman-teman yang tadi menggunakan alprazolam ataupun Riklona disuntikan, mereka itu biasanya mencampurkan itu dalam Subuxone. Untuk Subutex sendiri saat ini sudah tidak ada di lapangan ataupun di layanan buprenorfin karena memang sudah ditarik sejak lama ya semenjak banyak yang disuntikan. Walaupun saat ini Subuxone itu adalah Subutex dan yang dicampur dengan naloxone, tapi teman-teman penasun ini masih menggunakan dengan cara disuntikan walaupun seharusnya di oral. Nah, jadi mereka itu ya itulah maksudnya dari basic karena penasun walaupun harusnya di oral tetap digunakan dengan cara disuntikan. Gimana caranya supaya untuk menghancurkan naloxone itu mereka bereksperimen dengan cara menghancurkan naloxone dengan alprazolam atau Riklonanya gitu. Jadi dicampur Subuxone itu dilarutkan dengan ataupun Riklona dengan air hangat biasanya sih. Dan biasanya mereka menyuntikannya itu di daerah tendon ya. Tendon di sela-sela kaki itu. Terus selanjutnya untuk saat ini juga kemarin ditemukan juga memang nggak sempat masuk di pemetaan karena kita baru tahu pada saat selesai pemetaan ternyata ada juga teman-teman penasun yang melakukan efavirenz disuntik gitu. Dengan asumsinya mereka akan nge-fly juga, lebih nge-fly gitu. Enggak banyak jumlahnya, yang aku temui sendiri kemarin ada 1 orang. Terus untuk peredaran putau kenapa berbeda jauh datanya dari estimasi dengan yang kita jangkau, itu memang karena peredaran putau yang on-off dan juga dari situasi pandemi yang dimulai dari awal 2020. Untuk keterkaitan kebutuhan las memang sangat dibutuhkan sekali oleh teman-teman di lapangan, teman-teman komunitas, karena memang akhirnya banyak terjadi sharing jarum, menggunakan jarum bekas, ya karena memang tidak tersedia ya untuk distribusinya. Untuk teman-teman mengaksesnya. Di layanan juga agak sulit. Itu sih Mas Ferry yang bisa aku share. Terima kasih Acel untuk share ininya ya, situasi di lapangan tadi. Dan menarik satu poin lagi tadi bahwa efavirenz disuntikan juga gitu ya. Saya pernah dengar nih tentang bahwa di antara beberapa jenis ARV itu efavirenz pada yang sebagian ada yang melaporkan bahwa itu waktu dia pakai efavirenz setiap habis pakai itu akan menimbulkan ada sensasi tertentu begitu. Katanya ada yang melukiskan seperti pakai Inex Mas, ada yang satu lagi menyebutkan yang lain lagi gitu ya. Tapi terlepas dari itu ternyata mungkin pengaruh dari cerita-cerita itu juga ada yang mencoba menyuntikan gitu ya. Jadi terima kasih. Mungkin kalau ada yang lain mendengarkan tentang penyuntikan efavirenz juga bisa bercerita. Apakah penyuntikan itu dilakukan berulang atau itu hanya sekedar mencoba gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada Mbak Caroline sudah angkat tangan. Silakan Caroline. Ya, makasih Mas Ferry. Aku izin pasang video sebentar, nanti dimatiin lagi. Mas, terima kasih teman-teman. Ini menarik banget ya, karena kan kita selalu berpikir ya, apakah selama pandemi ini, apakah teman-teman masih menyuntikkan, terus apa yang kira-kira disuntikan, terjawab semua ya hari ini. Kemudian satu yang menarik tadi ketika metode tadi setelah ada pertanyaan dari Dr. Zinita ya, tadi saya juga coba untuk Google.
Dan ternyata metadon itu memang dirancang untuk digunakan secara oral, jadi memang dia karena ketika digunakan secara oral dia akan jadi slow release gitu ya, jadi akan dikeluarkan pelan-pelan gitu sesuai dengan kebutuhan dan biasanya dia akan turun pada waktu satu saat tertentu. Nah, resikonya adalah ketika disuntikan adalah risiko overdose karena jumlah yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu adalah jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya ketika dibandingkan dengan ketika dimasuk melalui oral dan slow release-nya itu, proses slow release. Selain dari itu adalah resiko endokarditis, jadi ada resiko peradangan pada apa namanya? Ya, lebih ke jantungnya. Tetapi ternyata pas waktu saya cek juga ada juga beberapa orang yang menggunakannya dengan cara smoking atau snorting. Jadi untuk mereka yang menggunakan snorting atau smoking itu mungkin risikonya lebih ke paru-paru dan atau jalur pernapasan lainnya. Jadi risiko sinusitis, jadi ada seperti itu. Gitu. Jadi ini mungkin sedikit pengetahuan juga. Saya juga baru tahu ini ada beberapa cara lain metadon digunakan hari ini. Jadi ini mungkin lebih ke refleksi pribadi ya Mas. Kemudian selain dari itu yang tadi juga menarik adalah penelitian ini sebenarnya dilakukan, survei kecil-kecilan ini dilakukan Karisma sebenarnya untuk melihat HIV ya, tetapi ternyata mungkin teman-teman sering terlupakan adalah hepatitis. Nah, hepatitis B dan C ini di kalangan teman-teman penasun juga sangat banyak. Kalau misalnya mungkin HIV itu 1, mungkin untuk hepatitis B 7 kali lipatnya, hepatitis C mungkin bisa 3 atau 2 kali lipatnya gitu. Jadi risiko-risiko itu ada gitu. Kemudian untuk hepatitis B juga teman-teman harus diingatkan. Jadi mungkin ini juga untuk para petugas layanan kesehatan. Ketika mungkin teman-teman yang masih mengakses metadon mungkin juga bisa dibantu untuk kedepannya gitu di screening gitu untuk hepatitis B-nya, terutama karena sekarang WHO punya rekomendasi baru untuk hepatitis B, di mana kalau teman-teman yang belum terbentuk antibodinya terhadap hepatitis B melalui pernah misalnya mungkin pernah terpajan atau memang belum pernah diimunisasi sebelumnya, WHO barusan mengeluarkan rekomendasi untuk vaksin hepatitis B secara rapid. Jadi untuk yang orang dewasa itu ada jadwal standar yaitu 0, 1, dan 6 bulan, tetapi untuk yang teman-teman populasi kunci bisa dengan rapid jadi 0, 1, dan 2 bulan ditambah dengan 12 bulan jika diperlukan untuk yang booster. Itu jadi mungkin karena kalau HIV kan kita lebih ke pencegahannya adalah supaya gimana tidak bertukar-tukaran jarum suntik, tetapi ada pencegahan utama sebenarnya untuk hepatitis B di mana dia bisa sama sekali tidak terinfeksi dengan hepatitis B. Cara yang paling pertama adalah untuk screening gitu dan untuk vaksin untuk teman-teman yang memang belum pernah terinfeksi. Kita jadi mungkin informasi tambahan. Suaranya makin mengecil, Caroline. Oh iya. Jadi itu informasi tambahannya Mas Ferry. Jadi untuk teman-teman yang populasi kunci yang memang belum pernah terinfeksi hepatitis B bisa vaksin dengan dosis yang rapid 0, 1, 2 bulan, kemudian ditambah dengan 12 bulan jika dibutuhkan untuk booster. Itu ada rekomendasi terbaru dari WHO. Tapi layanan hepatitis dan B dan C dan vaksinnya ini sudah tersedia di kita atau bagaimana statusnya sekarang? Kalau untuk hepatitis B saat ini yang setahu saya kalau untuk hepatitis B memang masih diutamakan untuk ibu hamil dan petugas layanan kesehatan, kemudian anak-anak yang lahir dari ibu yang HbS-Ag positif. Kalau untuk hepatitis C sekarang sudah ada di 18 provinsi dan akan ada ekspansi ke provinsi-provinsi lainnya. Tetapi diharapkan dalam waktu dekat 34 provinsi sudah akan tersedia. Tapi untuk Jakarta sendiri karena ini saya nggak tahu di sini ada teman-teman Makassar, teman-teman Jakarta, Medan juga rata-rata semua yang hadir di sini kemungkinan besar sudah punya tempat untuk screening dan pengobatan hepatitis C gratis yang dari program pemerintah. Kalau hepatitis B karena udah masuk dalam BPJS jadi mengikuti jalur BPJS. Tetapi maksudnya untuk screening harus dipikirkan bagaimana kita harus mikirin teman-teman ke depannya untuk screening hepatitis B dan C karena memang hepatitis B itu bisa itu yang tadi saya bilang bisa betul-betul dicegah gitu untuk teman-teman penasun. Gitu Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Caroline untuk ekstra informasinya ya. Jadi tadi catatan bahwa hepatitis B dan C sudah menjadi perhatian juga
Nah, tapi tadi sampai saat ini untuk hepatitis B baru hanya di Ibu Amil gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi kita tanyakan juga nanti ke teman-teman yang sering bertemu dengan pihak atau rapat dengan Kemenkes gitu ya, meminta untuk klarifikasi ini statusnya seperti apa. Termasuk dengan C tadi. Saya ingat C itu pernah ada dulu berapa? 5 tahun, 7 tahunan lalu gitu dimulai, tapi ternyata ada terbatas gitu, hanya ada jatah tertentu sehingga sejumlah teman dari kelompok-kelompok di PKNI di daerah juga harus agak semi rebutan gitu untuk dapatkan kesempatan itu. Nah, mungkin situasi sekarang sudah baik. Silakan nanti kalau ada yang ingin memberikan update juga situasi terkait dengan layanan hepatitis. Nah, teman-teman, banyak ya poin tadi. Ada pertanyaan dari Pak Satya, kemudian dari yang Ibu Zinita tadi sudah dijawab tadi tentang yang sirup gitu ya. Dan juga fenomena disebutkan oleh Eri di awal tadi. Kelasnya lancar, tapi kemudian yang ininya penggunanya yang memang nggak ada gitu ya, sehingga alat suntik steril yang tersedia tidak digunakan. Tapi berbeda dengan di Jakarta, yang nyuntik ada, tapi layanannya yang tidak tersedia begitu. Kalau kita melihat tadi yang disampaikan oleh Ibu Zinita. Saya langsung minta komentar dulu dari Mas Chandra. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari pertanyaan ataupun komentar-komentar teman-teman tadi. Silakan Mas Chandra. Mas Fer, suaraku kedengaran Mas? Bisa kedengaran ya. Oke Mas, ya. Benar yang disampaikan Eri tadi ya. Kalau dulu kita lihat penasun di Medan itu ribuan gitu ya, dan sekarang tadi katanya 25 aja susah carinya. Dan mereka itu hampir semuanya ya meninggal karena AIDS kan. Gitu. Jadi memang dulu kita mungkin telat juga menangani di sana. Jadi kebanyakan mereka sudah terinfeksi dan akhirnya ARV-nya juga telat. Gitu. Akhirnya banyak yang meninggal memang karena AIDS di Medan. Dan benar sekali kalau kita lihat sekarang datanya memang sangat sulit gitu, karena memang tren penggunaan narkosanya juga mulai bergeser gitu. Tapi memang kepedulian pemerintahnya berarti bagus gitu ya. Artinya LASS masih tersedia di sana gitu, dengan jumlah penasun yang kecil, LASS-nya masih tersedia gitu. Kemudian dari Dokter Zinita, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masih ada sekitar 2.000-an penasun gitu ya di Jakarta gitu, dan dengan ketiadaan LASS di layanan gitu, ini yang mungkin akan menyebabkan potensi penggunaan jarum suntik bekasnya akan semakin meningkat, dan ancaman penularan HIV juga akan semakin tinggi pastinya. Gitu. Mungkin nanti bagaimana sama-sama kita mendorong gitu ya di level Sudin atau level dinas kesehatan gitu untuk bagaimana berkoordinasi ini supaya layanan alat suntik sterilnya bisa segera tersedia. Dari Pak Satya tadi ya, Pak Satya tadi memang di pertanyaan ini kita nggak bedakan Subuxone dan Subutex gitu ya, tapi karena memang ketersediaan Subutex memang sudah nggak ada di lapangan ya, ternyata memang sudah nggak ada Subutex-nya gitu ya. Jadi memang kemungkinan besar apa yang dijawab mereka suntikkan itu adalah itu Subuxone ya, karena kita memang sudah nggak temuin lagi Subutex di lapangan. Termasuk juga tadi yang menyuntik lebih dari 3 tahun yang lalu. Kalau yang lebih dari 3 tahun lalu nggak tahu, mungkin masih ada juga ya Subutex yang beredar gitu. Mungkin ada beberapa yang masih beredar yang lebih dari 3 tahun lalu. Tapi yang terakhir sekarang, yang setahun terakhir memang kecenderungannya adalah Subuxone. Apalagi, nah soal hepatitis tadi sampaikan Mbak Caroline ya, memang kelihatannya sekarang untuk program-program yang ada, memang pencegahannya lebih mengarahkan ke pencegahan yang terkait dengan HIV-nya gitu ya. Memang kelihatannya agak dianaktirikan ini yang hepatitis gitu. Benar Mas Fer, beberapa tahun yang lalu ada tapi juga cuma segelintiran terus hilang gitu, dan sekarang kita nggak pernah bicara lagi tentang hepatitisnya gitu. Jadi memang mungkin beberapa beberapa program ini perlu kita bicarakan lebih serius gitu supaya nanti penanganannya juga bisa lebih bagus gitu. Mungkin itu Mas Fer beberapa tanggapannya. Mas Ferry masih mute.
Maaf sekali, saya masih mute, ngomongnya panjang. Terima kasih Mas Chandra untuk responnya tadi, sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dr. Satya tadi ya, tentang apa yang disuntikan. Dan nah, saya melihat di dalam kolom chat ini ada pertanyaan tadi tentang apakah di dalam pertanyaan di survei ini ada bicara tentang pertanyaan tentang status ekonomi gitu ya. Jadi saya kira itu cukup menarik karena pemakaian yang setahun terakhir mencapai 40% dari peserta. Itu satu titipan dari kolom chat. Dan kemudian terlepas dari kondisi yang ada, dari tanggapan dari peserta, apakah ada data yang tersedia terhadap upaya promosi, kampanye, atau woro-woro terhadap status drugs AIDS di Indonesia, gitu ya. Jadi mungkin maksudnya di sini tentang bagaimana status pendidikan atau kampanye terhadap program AIDS untuk di masyarakat umum, gitu ya. Jadi itu yang ditanyakan. Dan ada komentar juga dari Eri, apakah obat sudah lancar? Apakah itu DAA? Itu terkait dengan pengobatan hepatitis C kelihatannya. Mungkin teman-teman di daerah yang lain di luar Jakarta bisa memberikan komentar juga. Oke, saya langsung persilahkan teman-teman yang ada yang ingin. Nah, sudah ada angkat tangan di sini, Mas John. Silakan, Mas John. Ya, selamat sore, Mas Ferry. Mas Chandra, terima kasih Mas untuk paparannya hasil dari survei singkatnya gitu ya. Tadi saya melihat bahwa masih banyak tadi ada 65,5% tadi yang mengaku bahwa mereka selama ini bisa sering jarum, kemudian meminjam jarum gitu ya. Dan itu juga dalam waktu yang cukup lama dan terlihat 3 tahun terakhir itu cukup banyak juga. Nah, mungkin itu bisa dipahami karena juga ada pandemi ini. Tetapi apakah itu juga bisa terkonfirmasi dengan hasil tes yang dilakukan selama 3 tahun terakhir gitu? Apakah misalnya karena tingginya orang yang teman-teman yang sering jarum itu, apakah juga itu terkonfirmasi dengan hasil tes yang dilakukan oleh Karisma terutama gitu. Apakah ada kenaikan dari prevalensi yang juga data-data yang ada di Karisma ketika itu dilakukan rujukan untuk VCT. Mohon share kalau misalnya itu datanya tersedia. Terima kasih Mas Chandra. Ya, terima kasih Mas John. Jadi mungkin ada komentar saja langsung dari atau baik itu Mas Chandra atau Acel atau kawan di Karisma yang lain. Silakan. Ya, Mas Ferry. Halo Mas. Ya, silakan, Chan. Ya, Mas Fer. Nah, kalau kita lihat data kasus tes HIV dan berapa yang positif gitu di teman-teman Karisma, gitu, di dampingan teman-teman Karisma. Nah, memang data yang kita kumpulkan itu terkait jumlah yang tes di Karisma, gitu ya, memang nggak terlalu besar ya. Jadi angka tesnya itu nggak terlalu besar dan rata-ratanya masih di bawah 6% yang positif gitu. Nah, ini memang yang jadi pertanyaan juga sebenarnya. Dengan penggunaan jarum suntik bekas yang tinggi, tapi penularan HIV-nya cenderungnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi ini kita juga apakah mereka pakai jarum bekas tapi sudah disterilkan atau bagaimana, itu mungkin perlu kita diskusikan lebih dalam ya di lapangannya gitu, dilihat. Karena memang kalau lihat dari kasus HIV-nya ya prevalensinya nggak terlalu besar, di bawah 6% Mas rata-rata dari tahun 2021 dan 2020. Jadi peningkatan kasus atau prevalensi atau apa itu ya? Perbandingan antara yang ngambil tes dengan jumlah total tes keseluruhan juga tidak begitu kelihatan ya, Chan ya? Ya, betul Mas. Oke.
Dan sebenarnya karena angka tesnya juga kecil gitu ya, nggak tahu karena beberapa waktu yang lalu karena rujukan tes juga dibatasi karena fokus ke penanganan COVID gitu ya, sehingga nggak terlalu banyak teman-teman Masun yang diakseskan ke layanan tes HIV. Ya. Terima kasih Chandra. Nah, ini ada tadi yang belum dikomentari nih. Sampai saat ini apakah ada dari Mas Andri bisa lihat di chat menanyakan tentang kampanye tentang AIDS atau drugs itu ada nggak sih untuk masyarakat umum gitu? Kelihatannya kok sepi banget. Kalau ada yang pengen berkomentar tentang itu, nanti silahkan berkomentar teman-teman ya, supaya kita juga merespon ke pertanyaan atau keingintahuan atau ingin tahu mengerti tentang situasi daerah-daerah lain. Nah, di sini sudah ada dua teman yang angkat tangan. Ada Mas Galang Sultan dan Eri. Saya persilakan ke Mas Galang dulu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ferry atas waktunya. Aku mau menanggapin dari pernyataan Mas Chandra yang terkait banyak data sharing jarum, tetapi masih ibaratnya masih sedikitnya penyebaran HIV/AIDS karena adanya sharing jarum. Jadi aku sendiri kan sebagai petugas lapangan dari Karisma, jadi ya memang hari-harinya di spot dan di hotspot. Beberapa kali bahkan lebih dari 2 kali dalam 1 minggu itu aku ngelihat sendiri gimana teman sharing dan apa yang dilakukan ketika sebelum sharing itu. Dan benar saja komponen hierarki las dalam harm reduction itu sudah beberapa ada yang dijalankan meskipun mereka tidak menggunakan bleaching. Tapi mereka lebih menggunakan air hangat atau air panas dan direndamnya terlebih dahulu. Gitu Mas Ferry. Itu fenomena yang aku tangkap langsung ketika aku berada di spot. Jadi mungkin itu salah satu penyebab masih minimnya, bukan masih minimnya sih, sudah minimnya penularan HIV meskipun banyaknya sharing jarum yang dilakukan. Itu khusus untuk di daerah Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kelurahan Cipulir, dan juga Kelurahan Ulu Jami gitu Mas. Karena memang aku bermainnya di 2 daerah Jakarta Selatan itu. Sebenarnya di 10 kecamatan, cuma banyak mobilitasku terfokus di sana karena memang di sana lebih banyak penasun aktifnya daripada di kecamatan-kecamatan yang lain. Oke, terima kasih respon dari Galang tuh ya, untuk menjelaskan tentang beberapa situasi gitu ya. Jadi ada catatan di sini teman-teman bahwa di satu sisi bahwa penggunaan atau frekuensi menyuntikkan itu kemungkinan besar, tapi nanti bisa ditanggapi juga. Kalau saya simpulkan dari beberapa pembicaraan di sini bahwa kemungkinan frekuensinya dibandingkan dengan waktu putau masih tersedia itu sudah jauh menurun gitu ya. Nah, tapi bahwa dibilang terkait dengan kebutuhan las, alat suntik steril itu tetap ada begitu ya, walaupun jumlahnya seharusnya juga mengecil. Tapi sayangnya konteks Jakarta tadi disebutkan bahwa sedikit yang minta pun ya tetap aja jarumnya nggak ada. Sebenarnya lumayan banyak yang minta gitu ya. Nah, walaupun tadi kalau rata-rata frekuensi menyuntik dalam 1 hari mungkin jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata dulu gitu ya. Misalnya dalam 1 bulan bisa sampai 60 kali penyuntikan gitu, atau sekarang ini mungkin karena frekuensi menggunakan zat menurun dan dalam 1 hari juga penyuntikan juga menurun. Nah, saya langsung saja ke Mas Eri yang sudah angkat tangan. Silakan Eri. Makasih Mas. Sebenarnya mau ngelurusin surveinya Bang Chandra tadi sama Mas Gilang. Mungkin kenapa sharingnya itu tinggi tapi angka HIV-nya itu rendah. Pertama kayak dibilang Mas Gilang, mungkin kesadaran teman-teman udah ada. Nah, kedua, ini teman-teman pakai bekas sendiri atau bekas orang lain. Nah, itu dulu dikaji. Kalau penasun tuh kadang otaknya lambat mikirnya. Jadi kalau ditanya apa sering pakai baju bekas, ya pernah. Padahal dia bilang pernah, padahal dia selalu pakai bekasnya dia sendiri gitu. Dia selalu itu jarum untuk pribadi misalnya. Dia selalu kemana-mana dia simpan atau bawa-bawa gitu. Dia selalu pakai bekas dong, kan tetap nama bekas gitu. Makasih.
Ya, ya, terima kasih Eri. Jadi penjelasannya bagus itu ya, tentang perlu dicermati juga apakah pertanyaan itu merujuk ke jarum sendirinya, jarum bekasnya itu jarum sendiri atau jarum orang lain. Karena itu akan mempengaruhi tingkat atau kecepatan penularannya ya. Terima kasih Eri untuk mengingatkan. Silakan ada yang lain mungkin dari teman-teman. Nah, ini pertanyaan dari Mas Andri tadi yang ada di chat itu ya, tentang status informasi tentang AIDS ataupun narkoba atau drugs itu di masyarakat umum bagaimana, teman-teman? Ada pendapat tentang itu? Belum. Nah, kalau begitu saya ini aja komentari sedikit ini Mas Andri. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan yang cukup panjang ini, sebenarnya informasi ke masyarakat umum itu untuk isu AIDS memang relatif terbatas ya. Biasanya hanya ada nanti menjelang 1 Desember, menjelang Hari AIDS Dunia, nanti ada liputan gitu ya, entah liputan acara dan beberapa lembaga LSM melakukan kegiatan gitu, yang seminar ataupun yang lain-lain. Tapi secara umum itu saya sendiri juga belum melihat ya kampanye-kampanye atau program-program pendidikan yang ditujukan ke masyarakat umum melalui media sosial lumayan terbatas. Kalau kita lihat di search di YouTube misalnya, itu beberapa ada gitu ya. Jadi LSM ataupun individu yang membuat seri channelnya berisi pendidikan-pendidikan terkait dengan HIV/AIDS. Nah, ini agak berbeda dengan narkoba. Kalau tentang drugs itu kelihatannya di masyarakat sedikit lebih gencar begitu ya. Walaupun nanti misalnya menjelang tanggal 26 Juni atau 26 Mei tentang Hari Anti Madat itu di Indonesia jadi agak lebih gencar gitu berita pemberitaannya. Tapi yang secara rutin kalau saya amati itu di sekolah katanya sudah disebutkan bahwa tentang HIV/AIDS itu sudah dimasukkan, disisipkan dalam pendidikan di sekolah. Tapi lebih jauh dilihat itu ternyata beberapa pihak yang mengaku sudah mencoba melakukan agak mengalami kesulitan karena para guru yang membidangi atau memegang mata pelajaran itu yang kebetulan ada materi tentang HIV/AIDS-nya, mereka juga tidak cukup pede gitu ya untuk menjelaskan tentang HIV/AIDS itu. Kemudian sementara dalam bentuk pendidikan-pendidikan yang melibatkan LSM atau melibatkan narasumber-narasumber luar, sebagian ada tapi sebagian besar tidak punya gitu ya. Kita bisa lihat lebih jauh nanti kalau teman-teman mau melihat tentang hasil evaluasi dari program misalnya ABAD gitu ya. Aku bangga, aku tahu. Itu yang program untuk menyasar ke kelompok muda gitu di Indonesia. Dan jadi memang untuk ke masyarakat umum itu masih agak terbatas. Apakah karena dianggap bahwa setiap orang sudah punya akses informasi sehingga sebagai sebuah program tidak menjadi prioritas lagi, atau memang tidak pernah menjadi prioritas dari waktu ke waktu, nah itu kita kurang tahu. Tapi mungkin sesuatu yang layak untuk ditanyakan juga ke Kementerian Kesehatan sebagai yang menjadi leading sektor untuk isu HIV/AIDS ini. Oke teman-teman, saya persilahkan ke teman yang lain atau peserta yang lain untuk berbagi terkait dengan topik yang sekarang kita bahas, kekinian tentang situasi penggunaan nafsa suntik. Karena datanya tadi sudah dari Jakarta, mungkin yang lain juga bisa berbagi isu apa lagi itu terkait dengan nafsa suntik yang mungkin bisa dibawa ke sini. Silakan. Ada komentar atau pertanyaan lain? Kalau belum ada, saya yang akan mengangkat isu ya. Langsung saja. Mungkin ini untuk pertanyaannya ke Mas Chandra ya, yang bekerja untuk lembaga di internasional dan mungkin punya sisi pandang yang cukup luas. Ini tadi sudah disinggung-singgung oleh teman-teman tentang masalah ketersediaan alat suntik steril. Mungkin Mas Chandra punya pandangan tentang ini. Apakah itu dalam konteks situasi Jakarta saja atau berdiskusi juga dengan tempat-tempat lain?
yang saya amati itu atau dengar-dengar ya bahwa ketersediaan alat suntik steril ini kelihatannya sudah tidak menjadi perhatian oleh banyak pihak begitu ya. Jadi disebutkan bahwa ada yang mengomentari, wah memang nggak ada yang bertanggung jawab kok tentang itu gitu ya. Apakah benar demikian atau karena dianggap sudah terlanjur dianggap pengguna nafas suntik sudah sangat turun sehingga tidak perlu ada lagi sehingga memang dihapuskan atau di off-kan untuk program LAS-nya. Nah, mungkin Mas Chandra punya pandangan tentang ini. Dan usulan dari Mas Chandra, pertanyaan ketiganya, terkait dengan situasi ini bagaimana sebaiknya kira-kira teman-teman di lapangan itu menyikapi gitu ya dengan ketiadaan alat suntik steril di layanan-layanan atau di lapangan. Silakan Mas Chandra. Ya, Mas, sebenarnya isu kekosongan jarum suntik di layanan itu udah beberapa waktu yang lalu ya, mungkin lebih dari setahun yang lalu sudah diangkat. Dan kita sebenarnya dengan teman-teman Karisma sudah pernah mendiskusikan langsung dengan Dinas Kesehatan di Jakarta ya, di DKI. Jadi kita sudah pernah angkat diskusinya. Dan informasinya sebenarnya di gudangnya Kementerian Kesehatan itu stok jarumnya lumayan banyak gitu ya. Jadi di Kementerian Kesehatan justru jarum suntiknya itu melimpah gitu ya. Nah, sekarang soal yang lemah itu kita mungkin soal alur distribusinya gitu ya. Nah, jadi menurut Dinas Kesehatan jarum suntik itu bisa didapatkan dengan mekanisme harus ada usulan. Jadi puskesmas yang menyediakan layanan LSSS itu mengusulkan kepada suku dinas kesehatan di wilayahnya, kemudian suku dinas kesehatan mengusulkan lagi kepada dinas kesehatan, baru dinas kesehatan akan mengusulkan ke kementerian. Nah, begitulah mekanisme yang disarankan oleh dinas kesehatan. Itu kita sudah diskusikan sudah lama sebenarnya, Mas. Jadi sudah mungkin ada setahun yang lalu gitu. Tapi nggak tahu bagaimana macetnya di sana gitu ya. Di mana macetnya gitu sehingga sampai sekarang jarum suntiknya itu nggak turun-turun gitu. Tetap ada di gudang kementerian gitu. Itu yang kita juga sampai sekarang heran. Sementara kementerian mengaku bahwa itu cukup banyak gitu ya di kementerian. Nggak tahu di daerah lain seperti apa, tapi khusus di Jakarta kita pernah mengangkat khusus diskusi tentang itu. Kita melibatkan perwakilan puskesmas, kemudian suku dinas dan dinas kesehatan juga hadir dan sepakat bahwa semua akan mengusulkan dari bawah gitu. Tapi apakah itu sudah terjadi apa belum? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga belum tahu, Mas. Oke. Ada usulan Mas Chandra buat teman-teman di lapangan, terus kita harus bersikap bagaimana ini dengan usulannya sebenarnya memang kita mendorong layanan ya. Jadi layanan memang kita dorong sama-sama untuk mungkin menghitung ulang ya, dibantu oleh teman-teman di lapangan, menghitung kebutuhan di layanan tersebut berapa sih gitu ya. Kalau ada 20 penasun atau 30 penasun di satu layanan, kira-kira berapa kebutuhan jarum suntiknya per bulan. Itu bisa dihitung kan, bisa diestimasikan gitu dengan frekuensi menyuntik yang beragam. Nanti kita bisa hitunglah sama-sama kira-kira kebutuhan sebulannya berapa. Dan itu nanti yang akan diusulkan oleh puskesmas kepada suku dinas kesehatan. Ya nanti masing-masing puskesmas akan mengusulkan ke Sudinnya, kemudian Sudinnya yang akan mengusulkan ke dinas kesehatan DKI. Sudah pernah kita lakukan juga itu, Mas. Jadi mekanismenya sebenarnya sudah jelas, sudah kita sama-sama tahu. Cuman itulah mungkin apakah terkendala soal menghitungnya berapa kebutuhan dan lain-lain juga mungkin kita perlu diskusikan. Mungkin perlu diskusi lagi kelihatannya, Mas. Oke, terima kasih Mas Chandra. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan masalah LAS tadi sebenarnya ada tapi belum terdistribusi gitu ya. Nah, di tempat-tempat lain mungkin lebih kurang sama itu kisahnya ya. Jadi keluhannya juga serupa. Dan saya tambahkan juga bahwa dalam hal pendistribusian ini ada yang mensyaratkan untuk hanya bisa didistribusikan melalui puskesmasnya. Karena kan dari Dinas Kesehatan itu akan didistribusikan ke UPT, artinya ke tempat layanan. Tapi juga ada yang LSM yang punya karena hubungannya cukup bagus dengan puskesmas, akhirnya puskesmas memberikan sejumlah alat suntik steril untuk didistribusikan asalkan nanti akan diberikan laporan tentang distribusinya ke mana saja by name gitu ya dari klien-kliennya. Jadi mari kita di bulan Ramadan ini berdoa bersama, mudah-mudahan masalah yang tentang LAS ini selesai begitu ya. Jadi
pelajaran dari pandemi. Nggak bisa kita nunggu-nunggu gitu ya, kelamaan itu. Jadi mungkin kita harus berteriak lebih sering lagi. Yang punya kemampuan untuk menulis petisi mungkin bisa bikin tulis petisi untuk Mbak Nadia, direktur di sana gitu ya, atau untuk Pak Menteri sendiri gitu ya. Pak Menteri kan belum pernah ngobrol nih tentang isu harm reduction ya, jadi atau isu drugs secara khusus, secara umum lebih besar lagi. Terima kasih Mas Chandra. Saya persilahkan ke teman-teman kalau ada yang ya di sini ada Acel mau nambahkan, silakan Acel. Ya, Mas Ferry, terima kasih. Jadi di bulan Maret kemarin untuk layanan dari Jakarta Pusat, Puskesmas Kecamatan Gambir, itu kemarin sempat memberikan link Google Form yang mereka dapatkan dari Sudin untuk logistik alat pencegahan seperti las, kondom, dan pelumas. Di wilayah lain juga Jakarta Barat juga diketahui juga ada distribusi mengenai G-Form-nya tersebut. Jadi untuk mengetahui kebutuhannya CSO ini berapa banyak sih kebutuhannya gitu, kebutuhan jarum atau kondomnya atau pelumasnya. Tapi di bulan April ini kita belum dapat lagi infonya karena di Jakarta Pusat sendiri kemarin kita serahkan ke teman-teman dari YMM untuk distribusi, untuk melakukan distribusi. Gitu. Tapi untuk di Jakarta Barat kemarin kita dapat info kalau teman-teman CSO Jakarta Barat pada saat meminta realisasi untuk distribusi logistik tersebut, ternyata dari pihak Sudin meminta teman-teman CSO mengajukan permintaan ke Spiritia gitu sih Mas. Ya, bingung. Itu aja sih. Terima kasih Acel. Nah, ini satu kesimpulan sementara ya yang saya ingin ambil ini dari buat dari situasi las yang tidak menentu ini dan sudah bertahun-tahun ya. Yang bertanggung jawab itu jelas tentu saja untuk program kesehatan di Indonesia itu adalah Kementerian Kesehatan gitu. Jadi mudah-mudahan ini didengar oleh pihak Kementerian Kesehatan karena kita bicara tentang target apa itu 3-0 gitu ya, 0 infection, 0 kematian, kemudian 0 stigma dan itu menjadi tidak masuk akal kalau hal yang sederhana saja belum bisa diselesaikan dari dulu sampai sekarang gitu atau sudah beberapa tahun ini. Nah, itu kalau ngomong keras, tapi dengan halus kita minta kepada pihak Kementerian Kesehatan kalau ada di sini, kalau tidak nanti mungkin dikirimin surat supaya memperhatikan dan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Dalam tempo secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Ada ini lambaian tangan dari Mas John. Silakan Mas John. Ya, Mas Ferry. Sebenarnya kalau soal alat-alat materi pencegahannya untuk kondom sama jarum itu juga selalu didiskusikan di TWP dan sama CCM itu. Jadi kalau informasinya itu bahwa Kementerian Kesehatan itu sebetulnya sudah mengajukan untuk pembelian kondom dan jarum itu sejak tahun lalu gitu ya. Nah, informasi yang diterima itu bahwa sampai sekarang itu belum turun dan di rapat kemarin bulan Maret itu mungkin akan turun itu sekitar bulan April sampai Mei. Baik itu kondom maupun jarum. Dan itu belum jelas kenapa itu belum sampai sekarang itu belum dibeli gitu ya, padahal sudah diajukan. Itu sih Mas. Terima kasih Mas John buat tambahannya ya. Jadi itu sudah dibahas, tapi masalahnya kok masih belum ada juga perubahan di lapangannya begitu ya. Jadi ini penyakit kita ini, mungkin kita perlu dapat kursus tambahan lagi tentang advokasi ya. Jadi kalau sudah ditanyakan, sudah disimpulkan, sudah dibicarakan, tapi belum berubah juga, itu apa? Copot menterinya, katanya begitu tuh kalau di sebuah institusi itu. Tapi kita sendiri kan nggak tahu apakah Pak Menteri sudah pernah dengar ini atau tidak. Jadi saya mengompori atau meminta kalau yang suka tulislah surat kepada Menteri Kesehatan dan sampaikan bahwa
masalah ini bertahun-tahun belum selesai, masalah kecil gitu ya, masalah distribusi, bukan karena tidak ada gitu. Jadi karena begitu kita mereka tidak punya akses, maka kemungkinan terjadinya penularan menjadi lebih besar gitu. Dan satu yang tertular sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi itu yang prinsip kita gunakan. Seharusnya bisa dicegah dan kita cegah dari awal. Mulai agak marah itu ya, biar agak dramatik dikit. Silakan teman-teman yang ingin berkomentar lagi, ada. Oops. Saya ingin memberikan catatan sedikit juga ini, mungkin untuk masuk sebagai masukan atau ada komentar dari teman-teman. Kita lihat bahwa program intervensi ke penasun ini, sebenarnya kita pengalamannya sudah cukup panjang, 20 tahun lebih, tapi tadi pengembangan penelitian terkait dengan temuan-temuan lapangan kita itu masih sangat terbatas gitu ya. Dari tadi kita dengarkan bahwa banyak yang menggunakan berbagai jenis zat. Sebenarnya saya bertanya-tanya tadi tuh, apakah ada fakultas kedokteran atau dari institusi lembaga-lembaga penelitian yang ingin melakukan penelitian yang sifatnya lebih biologis gitu ya, melihat bagaimana sebenarnya pengaruh penggunaan tadi multiple drugs use gitu ya. Jadi penggunaan zat yang beragam, atau tadi penggunaan Subuxone yang terus-menerus atau yang dengan disuntikan. Karena selama ini kebanyakan informasi-informasi itu hanya dalam bentuk katanya gitu ya, atau menurut Pak Dokter, menurut Bu Dokter. Ya, jadi tapi hasil penelitian untuk menindaklanjuti tentang hal ini juga belum begitu tersedia. Termasuk tadi keluhan tentang kualitas layanan gitu ya. Jadi sekarang ini banyak yang memberikan alasan, ya karena perhatian kita terserap ke masalah pandemi. Oke lah begitu yang 2 tahun kemarin. Tapi kita harus lari lagi begitu. Jangan sampai program yang sudah dikembangkan bersusah payah selama ini menjadi menurun, dan itu seolah menjadi suatu kelaziman saja begitu. Tidak ada kondom tersedia di lapangan, itu yang biasa saja gitu, atau tidak tersedia jarum suntik atau pelicin gitu. Jadi itu yang saya kira mungkin kita perlu berteriak lagi supaya mendapatkan perhatian dari para pemilik otoritas. Itu ada komentar atau pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan? Ya, kelihatannya sudah senyap. Nah, saya kira tidak perlu disimpulkan poin per poin, tapi kita mendapatkan banyak masukan ya, baik dari paparan Mas Chandra ataupun melalui sumbangan pendapat-pendapat informasi ekstra tadi dari teman-teman peserta yang lain, dan ada beberapa catatan tambahan juga mengenai situasi-situasi terkait dengan penasun ini. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya akan ada catatan diskusi, mudah-mudahan ini bisa kita serahkan ke pihak kementerian ataupun stakeholder yang lainnya. Nah, sebagai akhir kata dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian atau memfasilitasi diskusi kita ini ada yang kurang pas atau kurang tepat. Jadi saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk Mas Chandra dan terima kasih untuk Acel, buat John, buat Eri tadi, dan Mbak Zinita, dan yang lain-lain yang ikut berpartisipasi dalam diskusi kita. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mbak Lenggo. Ada Mas Gambita juga di sana. Halo Pak. Silakan Mbak Lenggo. Ya, terima kasih banyak Mas Ferry, Bang Chandra atas diskusi menariknya sore hari ini. Jadi tadi kita alhamdulillah dapat update terkini ya mengenai kondisi penggunaan zat suntik di Jakarta, maupun tadi ada beberapa teman dari daerah juga update tentang daerahnya. Dan semoga ya dengan berkah Ramadan doa Mas Ferry tadi bisa terkabul ya, bisa ada titik cerah mengenai program LAS di DKI maupun di daerah lainnya. Jadi Mas Ferry nggak perlu lagi pakai jarum bekas ya Mas Fer. Terima kasih. Oke,
Oke, sebelum ditutup mungkin kita bisa foto bersama dulu teman-teman, Bapak Ibu semua. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Haidar. Bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa mengaktifkan videonya. Silakan Haidar. Ya, udah siap semua. Aku akan ambil fotonya dua kali ya. Aku hitung mundur dulu. 1, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang udah partisipasi untuk foto. Kembali ke Mbak Lenggo. Kuserahkan kembali ke Mbak Lenggo. Terima kasih banyak Haidar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan sampai akhir sesi ini. Kami dari PPH Unika Atmajaya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan diskusi ini adalah diskusi 2 mingguan, tapi mungkin untuk 2 minggu ke depan karena masih libur Lebaran, jadi kita mungkin 3 minggu ke depan yang akan bertemu lagi untuk diskusi kultural yang akan datang. Untuk infonya mungkin Bapak Ibu bisa sering-sering mengunjungi media sosial PPH Atmajaya maupun website kami untuk update kegiatan-kegiatan PPH berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mas Chandra, Mas Ferry. Terima kasih Pak Satya. Sama-sama. Selamat sore. John. Halo.